Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Domanwar. Saya dari kelas 1D PAI. Di sini saya akan menerangkan apa itu ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Riwayah itu bisa disebut hadisnya, dan diroyah itu bisa disebut tentang ilmu hadisnya. Oke. Pengertian ilmu hadis yaitu al-qawaidul mu'arrifah bil harir rawi wal marwi. Ya, artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang direwayatkan. Pertanyaannya adalah siapa itu perawi dan apa itu yang dimaksud marwi? Oke. Perawi itu adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Ini yang disebut dengan sanad. Oke. Dan apa itu yang dimaksud dengan marwi? Marwi yaitu adalah isi berita yang diriwayatkan atau bisa disebut matan. Redaksi hadisnya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya, dan lain-lain. Contoh hadis. Di sini saya contoh hadisnya yang pernah Ibu Debbie Bik menjelaskan, yaitu hadatsana Adamu hadatsana Syu'bah hadatsana Sayyar Abul Hakam qala sami'tu Aba Hazim qala sami'tu Abu Hurairah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi qala falam yarfus walam yafsuq raja'a qayyumi waladu ummah. Menceritakan kepada kami Adam. Nah, ini dari Imam Bukhari. Menceritakan kepada kami Adam, gurunya, lalu menceritakan kepada kami Syu'bah, gurunya guru Imam Bukhari, menceritakan kepada kami Sayyar Abul Hakam, gurunya Syu'bah. Aku mendengar dari Abu Hazim. Nah, Abu Hazim ini gurunya dari Abu Hakam. Abu Hazim berkata, saya mendengar dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini sahabatnya Nabi. Saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti ketika ibunya melahirkan. Dalam kurung ini suci. Bayi lahir kan dalam keadaan suci, tanpa adanya dosa, karena baru dilahirkan gitu. Oke, apa ini dalam contoh hadis di sini? Oke, baik. Di sini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mendengar dari gurunya Adam. Adam mendengar dari gurunya Syu'bah. Syu'bah mendengar dari gurunya Sayyar Abul Hakam. Sayyar Abul Hakam mendengar dari gurunya Abu Hazim. Nah, Abu Hazim mendengar dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan sambung ya. Nah, bersambung-sambung ini disebut dengan sanad, seperti mata rantai. Nah, yang mana matanya ini? Matanya ini isi hadisnya itu yang man hajja lillahi falam yarsu ilaih, panjang. Nah, itu yang disebut dengan matan. Oke, kita lanjut. Nah, ilmu hadis. Ini pembahasan tentang sanad dan matan. Oke, pembagian ilmu hadis. Ada dua kan tadi, riwayah dan diroyah. Riwayah ini ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitian-ketelitiannya, ketelitian segala redaksinya. Objek pembahasannya itu yang tentang bersandar kepada Nabi itu. Oke, objek pembahasannya itu diri Nabi. Next. Oke. Lanjut ke ilmu hadis diroyah. Ilmu yang mempelajari tentang
hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, dan macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syaratnya kepada syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, pertama, hakikat periwayatan. Apa itu hakikat periwayatan? Yaitu memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Nah, seperti tadi dari Imam Bukhari ke gurunya Adam, dan Adam kepada gurunya lagi, itu disebut hakikat itu periwayatan yang memindahkan berita-berita, memindahkan atau menyampaikan, menerima hadis lalu menyampaikan kepada selanjutnya itu. Oke, lanjut. Ini syarat-syarat dari tentang periwayatan itu. Metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Nah, metode perawi menerima periwayatan hadis ini ada metode qiraah. Seperti ada dulu Imam siapa itu, saya pernah dengar periwayatan ini, metode pembacaan. Jadi dari metode membaca. Nah, membaca ini jadi gurunya mendengar dan sang murid membaca, dan itu sambil dikoreksi dengan gurunya. Lalu ada metode ijazah. Nah, ijazah ini metode murid membacakan membacakan ini diijazahkan agar jadi dikoreksi ketika semua udah mungkin sudah betul atau tidak ada salah, agar bisa yang diijazahkan ini menyampaikan kepada orang lain. Seperti kita kayak ketika lulus sekolah, kita kan mendapatkan ijazah. Nah, ijazah ini agar kita supaya mendapatkan izin atau lisensi dari suatu lembaga itu tersebut. Jadi itulah. Next, kita lanjut macam-macamnya. Apakah periwayatan bersambung atau terputus? Seperti tadi kan, apakah sanadnya bersambung ataupun terputus? Bersambung seperti tadi. Imam Bukhari mendengar dari gurunya Adam. Nah, Adam mendengar dari gurunya sampai menuju Nabi Muhammad. Nah, itu bisa dibilang hadis sahih. Nah, bila mana hadis terputus? Seperti contoh, mungkin ilustrasi seperti ini ya. Misalkan Imam Bukhari mendengar dari gurunya Adam. Nah, gurunya Adam ini misalkan wafat ketika sebelum Imam Bukhari lahir. Nah, ini kan tandanya belum ada pertemuan, belum ketemu antara Imam Bukhari dengan gurunya Adam. Nah, ini tandanya ininya terputus sanadnya, maka bisa disebut dengan hadis dhaif. Ya, itu seperti itu contohnya. Lanjut ke hukum-hukumnya, diterima atau ditolak. Nah, seperti yang tadi bilang, hadisnya terputus, sanadnya terputus atau tidak, atau perawinya ini fasik atau dobit, atau itu bila mana hadisnya bersambung, terus perawinya adil, fasik, dobit dan jujur dan lain-lain, itu diterima. Bagaimana atau misalkan ditolak? Nah, ditolak ini seperti perawinya berbohong, sehari-harinya suka berbohong, terus fasik dan lain-lain, itu ditolak, maka hadisnya menjadi dhaif. Lanjut ke keadaan para perawi. Ini tentang sifat perawi dan biografinya ya. Sifat perawi seperti yang tadi disebutkan sebelumnya,
apakah perawinya suka bohong atau adil atau dobit atau ingatannya kuat. Nah, itu dan biografinya itu seperti itu ilustrasinya mungkin ya. Lanjut, macam-macam periwayatan. Ini bentuk pembukuan ya, seperti yang kata itu pertemuan lagi bulan apa lagi kapan lupa saya. Bentuk pembukuan ini seperti ada contoh, ada mungkin seingat saya ada musannaf, ada lagi ada lain-lain lah. Itu bentuk pembukuannya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan ini ya istilah-istilah ahli hadis. Ada hadis mursal, ada hadis dhaif, hadis sahih, hadis maqtu, hadis mau apa lagi seingat saya ya, maudhu mungkin ada ya, lupa ya, seperti itu dah contohnya. Lanjut ke pembagian ilmu hadis ya, tadi ke pembagian ilmu hadis ya. Diroya ini adalah objek pembahasan, penelitian sanad dan matan, kualitas hadis diterima atau ditolak. Ini bisa disebut dengan input. Nah, riwayahnya ini adalah output. Oke. Lanjut ke sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Oke, lanjut. Dalam periode Nabi Muhammad SAW, ya hadis riwayah. Dulu ada larangan tentang menulis hadis dengan khawatir bercampur dengan Al-Quran. Nah, dan ada pula larangan kebolehan menulis hadis yang bersifat kondisional. Jadi ada kalanya diperbolehkan menulis hadis dan ada kalanya dilarang dalam menulis hadis. Nah, sahabat ini memiliki catatan hadis ya, karena bila mana Nabi membolehkan menulis ya, sahabat menulis. Diroyah telah ada dasar ilmu hadis ya, dari dulu sudah ada tuh, mungkin sebutannya ulumul hadis ya, ilmu hadis. Next, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah periode sahabat. Jadi disebut pada masa riwayah itu disebut dengan masa pembatasan. Nah, periwayatan, taklil riwayah. Apa ini pembatasannya? Yaitu itu tidak semua orang-orang bisa menyampaikan hadis Nabi seperti itu. Karena ketika dulu tuh ada zaman sahabat lagi sedang marak-maraknya hadis palsu, yaitu dengan ada syaratnya, dengan contoh membawa 2 saksi itu. Apa syaratnya itu dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Diroyah timbul secara lisan dan periwayatan harus disertai saksi, sumpah dan sanad. Next, periode tabi'in. Hadis riwayah. Hadis yang pertama itu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu ini sudah pada masa periode tabi'in ini sudah mendapatkan izin dari, sudah resmi boleh dibukukan atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lanjut, tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, lanjut, model kitab-kitab hadis yang muncul adalah yang tadi disebutkan, ada musannaf, ada muwatta, ada musnad. Yang lanjut, penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Nah, ini masih bercampur dengan perkataan-perkataan sahabat-sahabat Nabi ya.
Anjiroya. Timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Nah ini masih tercampur gitu, belum terpisah ya. Lanjut ya, penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Oke, lanjut. Sejarah perkembangan ilmu hadis pada masa periode tabi'in itu riwayah masa kemasan kejayaan kodifikasi hadis. Lanjut, masa filterisasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Nah tadi kan pada masa tabi'in tuh masih tercampur dengan fatwa sahabat Nabi. Nah di sini difilterisasi, agak dipisahkan, bukan dibedakan, difilterisasi ya, itu disebut filterisasi dari fatwa sahabat, dan yang mana fatwa sahabat dan yang mana perkataan Nabi. Dan masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari dari hadis yang tidak sahih atau hadis dhaif. Nah lanjut, muncul kutubus sitah, model kitab jami. Nah tadi kan masih ada musannaf dan musnad dan muwatta. Ini model kitab jami ada. Riwayah telah terpisah dari ilmu lain tetapi belum nyatu. Sudah terpisah tapi belum nyatu. Masih ya sudah dipisahkan tapi belum nyatu gitu ya. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh dan Al-Kabir karya Imam Bukhari, karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Imam Muslim, lain-lain. Oke, sejarah perkembangan tabi'in. Riwayah penulisan hadis lebih sistematik, lebih tertata ya mungkin. Muncul kitab Mustadrak, Syarah dan Istikhar dan lain-lain. Riwayah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis, dan kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Murzumi. Ya seperti itu. Sekian dari saya Muhammad Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya.